Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, kembali bersama kami Al-Kautsar Channel. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membahas sholat zuhur di hari Jumat. Bahwasanya di Thariqah Shiddiqiyah sholat zuhur di hari Jumat itu tetap dilaksanakan karena hukumnya wajib, dan sholat Jumat di hari Jumat itu juga tetap dilaksanakan karena hukumnya juga wajib. Dan sholat Jumat itu adalah termasuk sholat Id, termasuk sholat hari raya tiap 7 hari sekali. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan bahwasanya ulama-ulama dari keempat mazhab itu juga melaksanakan sholat zuhur di hari Jumat. Kaum muslimin rahimakumullah, seorang ulama besar yang bernama Maulana Arif Billah Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbili Ibn Syekh Fathullah Zada. Beliau adalah ulama besar bermadzhab Syafi'i. Beliau adalah mursyid Thariqah Naqsyabandiyah. Beliau menyusun sebuah kitab yang bernama Tanwirul Qulub fi Muamalati 'Allamil Ghuyub yang tebalnya 565 halaman. Di dalam kitab tersebut pada halaman 184 beliau menjelaskan kasural jadalu fi hadhil mas'alati qadiman aw hadithan hatta allafa akabirus syafi'iyah arsailal mumtani'ata raddan ala man ankara ala syafi'iyah sholatal zuhri jama'atun ba'dal jumu'atil muta'addidati fil baladil wahid, yang artinya telah banyak dilakukan perdebatan dalam masalah ini, baik yang mengenai qaul qadim maupun qaul jadid, sehingga pembesar ulama Syafi'iyah perlu menyusun beberapa risalah yang dipergunakan untuk menolak atas orang-orang yang ingkar kepada orang-orang yang bermadzhab Syafi'i yang melakukan sholat zuhur dengan jamaah di hari Jumat setelah melakukan sholat Jumat yang berbilang dalam satu negeri. Dalam tulisan Syekh Amin Qurdi di kitab Tanwirul Qulub tersebut, keterangannya adalah demikian. Yang pertama, menurut keterangan tadi, ternyata bahwa sejak zaman dahulu
orang-orang yang bermadzhab Syafi'i itu melakukan sholat zuhur berjamaah pada hari Jumat, setelah pada hari itu melakukan sholat Jumat. Yang kedua, maka timbullah reaksi yang sangat hebat atau ingkar atas apa yang telah dikerjakan oleh orang-orang yang bermadzhab Syafi'i dari sebagian orang yang tidak setuju, hingga timbul banyak perdebatan yang seru. Yang ketiga, para ulama-ulama besar di kalangan mazhab Syafi'i perlu menyusun risalah-risalah untuk menolak pendapatnya orang-orang yang ingkar akan adanya orang-orang Syafi'iyah yang melakukan sholat zuhur dengan jamaah pada hari Jumat setelah pada hari itu mengerjakan sholat fardu Jumat. Selanjutnya pada halaman 185, annal qadhi mudriyat syar'i ankara fil masjidi ala syafi'iyah sholat al-zuhri ba'dal jumu'ati. Ada tadi ma fa'ala hadzal qadhi ba'dama taliyat alaihil fatawa qama min fawrihi bidzalikal masjidil ladzi ankara fihi 'alan nas fanada bi 'ala sautihi adal muhti' ya ma'syar syafi'iyah fadumu 'ala ma antum 'alaih farahimallah hadzal qadhi. Artinya, sesungguhnya kepada hakim kantor syar'i agama marah-marah di suatu masjid kepada orang bermadzhab Syafi'i yang mengerjakan sholat zuhur setelah sholat Jumat. Tahukah apa yang diperbuat ini hakim setelah dia membaca risalah yang di dalamnya ada fatwa bahwa sholat zuhur setelah sholat Jumat, kemudian ia berdiri dari marahnya di masjid yang ia marah-marah kepada orang-orang banyak sambil berseru dengan nada suara tinggi, saya adalah orang yang keliru, wahai golongan Syafi'iyah, teruskanlah yang kamu kerjakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengasihi kepada ini hakim. Jadi seorang hakim yang hidup pada masa hidupnya Syekh Amin Al-Qurdi tadi, setelah membaca mengetahui risalah yang disusun oleh Syekh Amin Qurdi dan ulama-ulama Syafi'iyah pada saat itu, setelah mengetahui, maka hakim tersebut menyatakan pendapat yang selama ini diyakini bahwa sudah tidak ada sholat zuhur setelah sholat Jumat, maka dia menganggap keliru dan diharapkan orang-orang yang bermadzhab Syafi'iyah untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan selama ini. Itu dalam keterangan tadi. Selanjutnya pada halaman 186,
disebutkan anna sholat adzuhri ba'dal jumu'ati muta'addidati fil baladil wahid laisa mahsyushon bisyafi'iyah bal yadahu ulama'il madzahibil arba'ati. Artinya sesungguhnya sholat zuhur ba'dal Jumat yang berbilang dalam satu negeri bukanlah khusus dikerjakan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i saja, akan tetapi diketahuinya juga ulama empat mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa empat mazhab, baik itu mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi maupun Hambali, dulu sudah melaksanakan sholat zuhur pada hari Jumat. Selanjutnya pada halaman 186 disebutkan bitahqiqati wan nuqulil mu'tabarati min kutubis syafi'iyah wa ghairihim min ahlil madzahibil arba'ati kulluha yunada bitolabil zuhri ba'dal jumu'ati idza ta'addadat fil balad, yang artinya dengan beberapa tahqiq atau kenyataan benarnya dan beberapa qaul yang sahih dari kitab-kitab mazhab Syafi'i dan kitab-kitab lainnya dari empat mazhab, semuanya itu menyerukan untuk memilih mengerjakan sholat zuhur setelah sholat Jumat, tatkala sholat Jumat sudah berbilang dalam satu negeri. Selanjutnya pada halaman 192 dijelaskan wa yakuna dhuhru ba'dal jumu'ati wajiban la mandhuban la araka ayyuhal qari'ul karim tartabu ba'da hadha fi anna ma yaf'alu syafi'iyah ba'dal jumu'ati min sholatil zuhri jama'atun fil masajid. Artinya maka nyata adanya sholat zuhur setelah sholat Jumat itu adalah wajib, bukan sunnah. Tak ada alasan bagimu wahai pembaca yang mulia akan ragu-ragu setelah ini. Sesungguhnya apa yang dikerjakannya oleh orang-orang yang bermadzhab Syafi'i setelah sholat Jumat, sholat zuhur dengan jamaah di masjid-masjid. Pada halaman 194 diterangkan minal ulama is-syafi'iyah ila akabirihim faqad ra'aynahum yusalluna adh-dhuhra ba'dal jumu'ati bil asyhari wa ghairihim, yang artinya dari para ulama mazhab Syafi'i sampai pembesar-pembesarnya, sungguh aku melihat mereka sholat zuhur setelah sholat Jumat di Universitas Al-Azhar dan di tempat-tempat lainnya. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Jadi ulama-ulama empat mazhab dulu juga melaksanakan sholat zuhur di hari
Jumat. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.